Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, an'ama 'alal ibadi hadhihi ad-dar waj'alaha makana bala'in wa ikhtibar wa wa'ada at-ta'i'in bi jannatin wa anhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah at-tawwabul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa mujahadatin nafsi wa tajdidit taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mentadabburi, mengkaji satu ayat dari ayat-ayat surat Yasin. Surat yang insya Allah semua dari kita sudah hafal semua, karena surat Yasin sudah menjadi bacaan pada tradisi-tradisi tertentu, pada event tertentu atau munasabah tertentu. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-12, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati dan kami menulis, mencatat apa yang mereka kerjakan dan jejak-jejak atau bekas-bekas mereka, dan setiap sesuatu kami hitung, kami catat dalam kitab yang nyata. Jadi dalam ayat ini ada 4 perkara. Yang pertama, firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, makna dari ayat ini adalah bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang mati untuk memberi balasan kepada mereka. Yang kedua adalah bahwasanya Allah akan menulis apa yang dikerjakan oleh semua manusia. Wa naktubu ma qaddamu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan di dunia. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan, makna dari ini adalah Allah akan mencatat semuanya yang dikerjakan, yang baik atau yang buruk, yang soleh atau yang thaleh. Yang ketiga, wa atharahum, Allah akan mencatat bekas-bekas, jejak-jejak dari apa yang mereka kerjakan. Dan yang keempat, bahwasanya Allah akan menghitung semuanya, akan mencatat semuanya dalam kitab mubin, yaitu kitab yang nyata dan jelas. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas satu dari 4 perkara ini, yaitu tentang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Khusus poin yang ketiga, Allah akan mencatat atharahum, mencatat bekas dan jejak-jejak mereka. Firman Allah wa atharahum, kata ahli tafsir, ini mengandung 2 makna, dan keduanya benar, atau mengandung 2 tafsir, kedua-duanya benar. Tafsir yang pertama, berkata Imam Qatadah dan Imam Al-Hasan Al-Basri, yakni atharahum di sini artinya apa? Yaitu langkah-langkah, jejak-jejak kaki mereka. Jadi jejak-jejak kaki, atharahum. Hal ini didukung oleh hadis sahih, hadisnya riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Jabir bin Abdullah bercerita bahwasanya di sekitar Masjid Nabawi itu banyak tanah kosong. Beberapa sahabat yang jauh dari masjid ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Akhirnya sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Banu Salimah yang ingin pindah dekat masjid.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Aku dengar berita bahwasanya kalian ingin pindah dekat dengan masjid. Jawaban dari Banu Salimah, ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kita ingin itu. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, sudah, kamu jangan pindah, tetaplah kamu di rumah kamu, jangan pindah dekat masjid. Niscaya akan ditulis langkah jejak-jejak kamu ke masjid, yakni pahalanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat. Itu makna yang pertama. Jadi langkah seorang hamba menuju ke masjid akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua dari kata-kata atharahum adalah bekas-bekas apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Ini makna yang kedua atau tafsir yang kedua. Maka seseorang yang mati dan dia meninggalkan bekas setelah matinya, apa itu bekas baik atau bekas jelek, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sudah mati. Maka para hamba Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bahagia kalau kita meninggalkan dunia ini dan kita meninggalkan bekas-bekas yang baik, atharon thayyibah, tidak meninggalkan bekas-bekas yang jelek setelah kita meninggalkan dunia ini. Banyak contoh untuk hal ini yang baik-baik ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila seseorang meninggal, maka putus semua pahalanya, amalannya putus, tidak mengalir pahalanya kepadanya kecuali dari 3 perkara, yaitu illa min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan, ilmu nafi', au waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis sahih rawahul Muslim. Dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya apa-apa yang bisa mengikuti seorang mukmin dari amalannya setelah dia mati dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dikembangkan, disebarkan, wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan, wa mushafan warathahu, mushaf yakni mushaf Al-Quran yang dia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au baitan libnis sabil banahu, atau dia membangun tempat untuk ibnu sabil, para musafir, au nahron ajrahu, atau sungai yang dialiri, au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih, atau sedekah yakni sedekah jariyah yang dia keluarkan dari hartanya di saat dia hidup, di saat dia sehat. Semuanya itu kata Rasulullah akan menutuinya, pahalanya menutu dia setelah matinya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, itulah sekedar contoh dari apa atharun thayyibah, bekas-bekas baik setelah kematian seseorang. Lawan dari itu semua adalah atharun sayyi'ah, bekas-bekas jelek yang dia tinggalkan setelah kematiannya. Dan ini banyak sekali contohnya. Dan jelas setiap orang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan bekas jelek dan diamalkan, diikuti amalan dia itu yang jelek itu oleh orang lain, maka dia juga akan menanggung dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu dzulman." Tidaklah ada satu jiwa atau satu orang yang dibunuh dengan zalim, dengan teraniaya,
illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali anak Adam yang pertama, yakni Qabil yang membunuh Habil, itu mendapat bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Apa terus kata Rasulullah alaihissalatu wassalam? Li'annahu awwalu man sannal qatlah, karena Qabil itulah yang pertama kali memulai pembunuhan di atas bumi ini. Imam Nawawi ketika menerangkan hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini menjadi kaidah dalam agama kita, bahwasanya seseorang yang memulai mengerjakan suatu kejelekan dan diikuti oleh orang-orang di masa hidupnya, bahkan setelah masa matinya, sampai dia mati pun dia juga akan menanggung dosa mereka. Sebaliknya kata Imam Nawawi, kalau seseorang berbuat baik, melakukan kebaikan dan diikuti oleh orang lain, sampai mati pun dia akan mendapat pahala dari orang-orang yang mengerjakannya. Jadi ini banyak sekali contoh seperti ini. Contoh saja, kalau ada seseorang mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain, ilmu sihir, dan diamalkan oleh orang lain itu sampai orang yang mengajar itu mati, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dan yang mengamalkan ilmu sihir tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sekedar contoh. Ma'asyiral muslimin, sebagai pemberkuat dari apa yang saya katakan barusan, firman Allah dalam Al-Quran tentang ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl tentang orang-orang yang berbuat jelek dengan perbuatan dan ucapannya. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Hendaklah mereka memikul beban dosa-dosa mereka sendiri kamilatan, sempurna, kelak di hari kiamat, dan dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang mereka tidak tahu bahwa mereka itu disesatkan. Ala sa'a ma yazirun. Ingatlah, sungguh jelek sekali dosa yang mereka pikul. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada khutbah kali ini, saya ingin menyampaikan dua hadis dari Rasulullah SAW tentang apa yang saya sampaikan tadi itu di atas. Bahwasanya pertama, pintu kebaikan itu sangat luas sekali. Begitu juga pintu kejelekan, pintu keburukan itu sangat luas sekali. Maka tentunya kita menginginkan menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan, dan tidak ingin satu di antara kita menjadi kunci pembuka pintu-pintu kejelekan. Dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal khaira khazainu wa litilkal khazaini mafatihu fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr wa wailun li'abdin ja'alallahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Artinya, sesungguhnya kebaikan ini adalah pembendaharaan, yakni harta yang banyak pembendaharaan, dan pembendaharaan tersebut mempunyai kunci-kunci. Apa terus kata Rasulullah? Fatuba li abdin, maka berbahagialah seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan dan sebagai penutup kejelekan. Dan sungguh celaka, fawailun li abdin, bagi seorang hamba, sungguh celaka seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kejelekan, pembuka dosa-dosa, dan sebagai penutup pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ajri man ittaba'ahu lam yantaqis min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada kebaikan, kepada petunjuk yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sama sekali pahala dari orang-orang yang mengikutinya dia itu.
Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mislu athami man ittaba'ahu la yanqusu min athamihim syai'an." Barang siapa yang mengajak, mendakwakan kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa, dan dosa seperti dosa orang-orang yang dia ajak dan mengikutinya, tidak kurang sama sekali dari dosa-dosa mereka itu yang akan dia pikul. Naudzubillah min dzalik. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan, dan mudah-mudahan kita setelah meninggalkan dunia ini banyak meninggalkan kebaikan yang diikuti oleh orang-orang sekitar kita, anak cucu kita, kerabat kita, dan orang-orang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal mu'minun wa'lamu annama tuqaddimunahu li anfusikum fi hadhihi dunya tuktabu lakum fi kitabin inda rabbin la yadhillu wa la yansa. Ala wa sallu wa sallimu ala al-habibil mustafa faqad amarakum bidzalika rabbul ardi was samawati al-ula faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza yadhkurukum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullah azza wa jalla akbar. Aqimis shalah.